Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari metode genetik algoritma akan menjelaskan hasil kajian kami dengan judul papernya itu kajian pustaka mengenai penjadwalan irigasi dalam pertanian menggunakan metode genetik algoritma. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama itu ada Rahmatullah Papuadi dengan NIM 0095, ada Ramzi Nugraha dengan NIM 097, ada Reza Putra Nariswara dengan NIM 102, Rifal Fauzi Rahman dengan NIM 108, dan saya sendiri Rizky Muhammad Syarif dengan NIM 111, dan yang terakhir adalah Wahyu Rahmat Firdaus dengan NIM 138. Untuk bagian yang pertama yaitu pendahuluan. Pertumbuhan penduduk, pencemaran lingkungan, perubahan iklim, serta kurangnya sumber daya air telah menjadi faktor penting yang mengancam pembangunan pertanian berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan dalam pengelolaan air pertanian. Irigasi merupakan salah satu faktor penting dalam pertanian. Dengan irigasi yang tepat, tanaman dapat tumbuh lebih baik dan hasil panen bisa meningkat. Namun, penjadwalan irigasi yang tidak tepat dapat menyebabkan kerugian bagi petani pula. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui sistem penjadwalan irigasi yang jauh lebih optimal dan efisien. Next. Kemudian, pada bagian selanjutnya yaitu metodologi. Pada kajian kali ini, kita tidak membuat alat atau sistem, melainkan hanya mengkaji dari 10 paper, yaitu mengenai penjadwalan irigasi dalam pertanian menggunakan metode genetik algoritma. Yang pertama, kita lakukan yaitu pemilihan topik. Pada saat pemilihan topik ini, kita menentukan topik apa yang akan kita bahas. Dan seperti yang telah diketahui, topik di sini kita telah tentukan yaitu membuat penjadwalan irigasi dalam pertanian menggunakan metode genetik algoritma. Kemudian selanjutnya, mulai untuk mencari studi literatur, bahan studi literatur. Selanjutnya, yaitu proses review. Pada proses review ini, dilakukan kajian melalui beberapa kategorisasi untuk mendapatkan beberapa perbandingan mengenai permasalahan dalam penjadwalan irigasi dari masing-masing literatur. Selanjutnya yaitu proses diskusi. Dalam proses ini, dilakukan untuk melakukan hal-hal yang penting dari perbandingan yang sudah dilakukan sebelumnya. Hasil dari diskusi berupa sebuah analisis, semisal metode mana saja yang memiliki performa baik, penentuan tipe, dan permasalahan yang terkait dengan topik yang dibawa. Dan yang terakhir yaitu penarikan kesimpulan. Seperti yang diketahui, penarikan kesimpulan di sini merupakan kesimpulan yang didapat dari hasil studi literatur seluruh kajian yang telah dilakukan. Next. Oke, selanjutnya untuk pembahasan. Pertama, dari pembahasan itu terbagi menjadi 4 poin, yaitu berdasarkan metode, berdasarkan fokus penelitian, berdasarkan sistem, dan yang terakhir hasil diskusi. Nah, untuk metode ini kita menggunakan 10 literatur sebagai sumber diskusi kita, dengan 5 dari metode algoritma genetik dan swarm intelligence, super vector machine, decision tree, neural network, dan dynamical neural network. Next. Nah, fokus pada penelitian ini berfokus kepada efisiensi dan optimalisasi pada proses penjadwalan irigasi. Nah, semakin besar nilainya maka semakin baik. Next. Dalam pembahasan ini terdapat pembahasan mengenai sistem tiap di literaturnya dengan penelitian. Yang pertama dari penelitian genetik algoritma. Penelitian ini berhasil melakukan produktivitas air pertanian, menghilangkan krisis kekurangan air dan pembangunan pertanian yang berkelanjutan.
Berdasarkan studi literatur ini, yaitu genetik logarithm, sistem irigasi defisit sangat disarankan untuk meningkatkan pasokan air terbatas, terutama pada musim panas atau cuaca kering. Masih dalam genetik logarithm, dalam penelitian ini berhasil dilakukan di mana algoritma genetik telah memberikan solusi optimal dan dalam beberapa menit alat yang dapat mengoptimalkan penggunaan keseharian. Genetik logaritma berdasarkan rasio curah hujan kumulatif atau dengan metode algoritma genetika lebih akurat menentukan waktu irigasi dengan akurasi rata-ratanya yaitu adalah 84,31%. Nah, berdasarkan penelitian ini menghasilkan sebuah sistem penjadwalan irigasi menggunakan air tanah yang dapat menghemat biaya energi mendekati 15% serta meningkatkan efisiensi penggunaan air tanpa penurunan hasil panen yang berarti. Literatur selanjutnya, kita memiliki Swarm Intelligence atau SI. Penelitian ini mampu mengidentifikasi jadwal irigasi dan pemupukan yang menghasilkan jaring yang lebih baik kembali saat menggunakan lebih sedikit air irigasi dan pupuk daripada yang diperoleh dengan menggunakan Microsoft Excel. Literatur yang selanjutnya ada Supervector Machine atau SVM. Penelitian ini memfasilitasi pengambilan keputusan yang optimal untuk irigasi yang hemat air pada musim gandum di musim dingin pada daerah irigasi tambahan. Selanjutnya, Decision Tree. Penelitian ini menggabungkan dua buah metode, yakni Decision Tree dan algoritma genetika. Setelah diuji, penjadwalan irigasi menunjukkan bahwa model yang telah dikembangkan mampu memprediksi antara 68-100% dengan akurat, yang didapatkan menyebabkan pengoptimalisasi dan efisiensi energi yang menyesuaikan dengan penggunaan operasi pada pompa air. Boleh di next. Selanjutnya ada Neural Network atau NN. Penelitian ini mencapai kinerja penjadwalan irigasi yang serupa dengan metode lain, yang ada berdasarkan tekanan air dengan efisiensi menggunakan air tinggi serta biaya rendah. Yang ke-10 ada Dynamic Neural Network atau DNN. Penelitian ini menunjukkan bahwa sistem prediktif mencapai penghematan air sebesar 20-46% dan mampu menghasilkan prediksi kelembapan tanah yang kuat untuk tanah yang tidak digunakan dalam pelatihan model. Nah, untuk selanjutnya, mohon maaf. Nah, untuk selanjutnya kita masuk ke pembahasan di mana ada hasil diskusi. Yang pertama, sistem penjadwalan irigasi dengan model hierarki multifungsi menggabungkan topsis dan algoritma genetika menghasilkan model optimalisasi yang mempersingkat durasi operasional, kemudian mengurangi konsumsi air irigasi dan meningkatkan efisiensi penyaluran air. Kemudian pada literatur kedua, penggunaan algoritma genetika dalam alokasi air irigasi menunjukkan bahwa irigasi dengan defisit dapat menghasilkan total pendapatan pertanian dan luas tanam yang lebih besar daripada irigasi penuh. Nah, kemudian area optimal untuk tanaman juga berubah berdasarkan kondisi cuaca dan ketersediaan air. Nah, untuk selanjutnya, pada literatur ketiga, metode algoritma genetika digunakan untuk mengoptimalkan energi waktu nyata dalam penjadwalan irigasi dengan pengurangan biaya energi sekitar 6-7%. Dalam studi kasus tanpa defisit tekanan, sistem ini mampu mengoptimalkan penggunaan air harian dalam sistem irigasi. Selanjutnya, yang keempat, atau literatur keempat, penggunaan algoritma genetika dalam penjadwalan irigasi dengan ambang batas hujan kumulatif pada musim
tanam jagung dapat menghasilkan waktu irigasi yang lebih akurat dan meningkatkan efisiensi penggunaan air. Selanjutnya pada literatur kelima, pengelolaan jaringan irigasi bertekanan yang berkelanjutan menggunakan algoritma genetika multi-objektif dapat menghemat biaya energi sekitar 15%. Tanpa mengurangi hasil panen, model ini mempertimbangkan keseimbangan air tanah pada skala pertanian. Kemudian yang keenam, ada metode end colony optimization atau ECO, digunakan untuk mengidentifikasi jadwal irigasi dan pemupukan yang menghasilkan jaringan yang lebih baik dengan menggunakan lebih sedikit air irigasi dan pupuk. Metode ini lebih efektif daripada menggunakan alat penjadwalan irigasi Colorado berbasis Microsoft Excel. Kemudian pada literasi ketujuh, penggunaan metode support vector machine dalam keputusan irigasi pada pertumbuhan gandum musim dingin dapat memfasilitasi pengambilan keputusan yang optimal untuk irigasi hemat air. Kemudian literasi ke-8, sistem penjadwalan irigasi menggunakan sistem tree dan juga algoritma genetika dapat memprediksi irigasi harian dengan tingkat keberhasilan antara 68 hingga 100%. Nah, untuk literasi ke-9 ada metode neural network atau NN digunakan dalam sistem pendukung keputusan penjadwalan irigasi berbasis Raspberry Pi. Sistem ini memiliki kinergi penjadwalan irigasi yang serupa dengan metode lain, efisiensi penggunaan air yang tinggi dan biaya juga yang rendah. Yang terakhir, pemodelan jaringan saraf dinamis digunakan dalam penjadwalan irigasi prediktif berdasarkan kelembaban tanah, curah hujan, dan iklim di masa lalu. Model ini dapat memprediksi kebutuhan air tanaman dengan akurasi yang tinggi dan dapat beradaptasi dengan gangguan internal dan gangguan eksternal. Mungkin dari saya sekian, saya kembalikan kepada moderator. Oke, yang terakhir adalah dari berbagai studi literatur mengenai sistem penjadwalan irigasi yang telah dilakukan dengan metode algoritma genetik, decision tree, super vector machine, swarm intelligence, neural network, and dynamic neural network memiliki tingkat efisiensi dan optimasi yang berbeda-beda. Untuk sistem penjadwalan, algoritma genetik memiliki tingkat akurasi yang baik seperti berbagai jurnal memiliki akurasi sebesar 26% untuk efisiensi air. Lalu untuk pengurangan biaya sebesar 6-7%, kemudian 84,31% untuk akurasi penjadwalan irigasi, dan 15% untuk efisiensi biaya energi. Nah, untuk selain itu, dalam berbagai metode memiliki akurasi yang cukup baik, seperti pada metode decision tree memiliki tingkat akurasi sebesar 68%. Mungkin sekian video diskusi atau presentasi dari kelompok genetik algoritma. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Kami ucapkan terima kasih. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.